Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 3 Februari 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak Anda semua untuk merenungkan panggilan kita, murid-murid Yesus, sebagai seorang nabi. Ingatlah bahwa saat kita dibaptis, kita semua menerima tugas dari gereja, agar kita hidup seturut teladan Yesus. Artinya, kita ditunjuk untuk meneruskan tugas-tugas Yesus. Segala tugas atau pelayanan yang dibuat oleh Yesus diringkas dalam 3 tugas Yesus, yakni sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Tugas sebagai imam, Yesus menguduskan. Tugas sebagai nabi, Yesus mewartakan sabda Allah. Dan tugas sebagai raja, Yesus memimpin. 3 tugas Yesus itu diteruskan oleh gereja, oleh seluruh umat Kristiani. Mengenai tugas sebagai nabi, mewartakan sabda Allah, Tuhan Yesus melaksanakan tugas sebagai nabi ditampakkan dalam seluruh hidupnya. Ia mewartakan sabda Allah dengan berkhotbah, mengajar, dan juga berbuat baik, menyembuhkan banyak orang sakit, serta mengampuni dosa para pendosa. Secara khusus, saudara saya terkasih, bagaimana tugas seorang nabi dilakukan oleh kita, umat Katolik pada zaman ini? Umat Katolik pada zaman ini dapat mewartakan sabda Allah dengan berkhotbah, dalam sebuah ibadat atau doa-doa bersama di lingkungan atau di kapel pada hari Minggu, manakala diadakan ibadat sabda karena tidak ada pelayanan misa kudus. Namun, mewartakan sabda Allah dapat dibuat melalui tindakan baik dalam hidup sehari-hari, yakni kesaksian hidup, sebagai sabda yang dihidupi, yang dapat dilihat dan didengar oleh sesama. Sungguh, setiap orang Katolik dapat mewartakan sabda Allah melalui tindakan dan kata-kata baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti Tuhan Yesus, yang juga selalu berbuat dan berkata-kata baik dalam seluruh hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Yesus berkata, seorang nabi yang dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya. Yesus mengatakan itu karena ia mengalami tidak diterima dengan baik di tempat asalnya, di kampung halamannya. Namun, Yesus tetap berbuat baik, kendati ia tidak diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Dari sini, kita bisa belajar berbuat baik kepada setiap orang yang dijumpai tanpa pilih-pilih, tanpa mengharapkan imbalan. Dan di samping itu, saudara-saudari yang terkasih, bisa jadi kita akan mengalami ditolak atau tidak mendapat tanggapan baik dari orang-orang sekitar saat kita berbuat baik seperti Yesus.
Oleh karena itu, kita perlu selalu sadari kita sedang menjalankan tugas kita sebagai seorang nabi. Nabi yang mewartakan sabda Allah, berbuat baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Apapun resikonya, ya harus diterima. Hal itu semua bukan karena kita gagal, bukan karena kita kalah, tetapi karena demi kemuliaan Allah. Apalagi kalau kita menghayati menjadi nabi-nabi cinta kasih dan pelayan pendamaian di zaman modern ini. Kita tidak perlu mengeluh, namun dengan rendah hati menerima semuanya dengan senang hati. Semangat Bunda Maria dalam menghayati hidupnya sangat cocok kita terapkan dalam hidup kita sebagai nabi ini, yakni aku ini hamba Tuhan, yang dengan ikhlas menjalankan apa yang diinginkan Tuhan. Apa yang harus kita perbuat? Saudara-saudari yang terkasih, apakah hal ini mudah kita terima dan hayati dalam keseharian hidup kita? Bisa jadi sangat sulit. Siapa yang ingin menderita, ditolak, bahkan dibenci? Pastilah hidup seperti itu tidak kita harapkan. Namun, kalau semuanya demi kemuliaan Tuhan yang menjadi utama karena kita sungguh orang beriman, mengapa tidak? Kita bersama dapat menyerukan moto para Yesuit, Ad Maiorem Dei Gloriam. Semua yang kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hanya karena kita beriman sungguh akan Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kita dapat dengan sukarela menjalankan tugas kenabian itu. Tidak ada kata menyesal meluncur dari bibir kita, melainkan senantiasa bersyukur telah diberi kesempatan dan dapat menjalankan tugas kenabian itu walaupun harus mengalami penderitaan. Tidakkah kita selalu ingat akan pesan Tuhan Yesus? Jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi hendaknya menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sadarkanlah aku bahwa aku memiliki tugas sebagai seorang nabi. Berilah aku kekuatan, keberanian dan berkat-Mu, agar aku mampu melaksanakan tugas sebagai nabi dengan baik dimanapun. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.